Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat terdahsyat untuk kalian semua, insan terpelajar dimanapun kalian berada. Baik, berjumpa lagi bersama Rap Official Channel Bilah Kreatif. Dan kali ini bersama Mister Yo akan membahas beberapa hal, atau lebih tepatnya satu materi pelajaran di kelas 8, materi pelajaran IPA. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai sinau bareng, belajar bareng. Apa yang akan kita pelajari? Kita lihat. Ya, gerak. Hari ini kita akan mempelajari tentang gerak. Tentunya insan terpelajar dimanapun Anda berada pasti pernah mendengar ini dan sering menjadi kosakata yang memang kita ucapkan dan kita dengarkan di waktu-waktu kita dan di lingkungan sekitar kita. Lanjut saja. Ya, yang pertama, pendahuluannya, suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Kemudian, ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Jadi yang pertama, suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Jadi ketika suatu benda berpindah dari satu titik ke titik yang lain, maka itu dinamakan bergerak. Di sini ada kasus yang disiapkan. Jadi namanya kasus kita ya. Jadi yang pertama, Nadia sedang berada di dalam mobil yang melintasi seorang pengamat yang sedang berada di tepi jalan raya. Pengamat di tepi jalan raya melihat bahwa Nadia sedang bergerak bersama mobil terhadap sebuah kota. Sedang Nadia yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dan bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak Nadia. Jadi si Nadia ketika berada di dalam mobil dan mobil itu bergerak melintasi seorang pengamat di tepi jalan raya sebuah kota. Dari sudut pandangnya pengamat, dia akan melihat Nadia yang bergerak bersama mobil. Kemudian Nadia yang berada dalam mobil akan melihat bahwa pengamat itu bergerak dengan arah yang berlawanan dari arah gerak Nadia yang berada di dalam mobil. Nah, kesimpulan dari kasusnya, gerak sebuah benda bersifat relatif, tergantung pada pengamat dan titik acuan yang digunakan. Jadi, yang dimaksud relatif adalah ya disesuaikan bergantung pada pengamat dan titik acuan yang dipergunakan. Ketika dalam kasus Nadia tadi, ketika Nadia melihat seorang yang sedang berjalan di tepi jalan, dia akan melihat yang bergerak adalah pejalan yang ada di tepi jalan tersebut. Padahal sejatinya yang bergerak adalah Nadia dan mobilnya menurut si pejalan kaki tadi. Begitu. Lanjut, pengertian gerak menurut keadaan benda. Ada dua jenis pengertian gerak menurut keadaan benda. Yang pertama, gerak sebenarnya. Gerak sebenarnya adalah suatu gerak dari benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak dan atau posisi benda terhadap titik acuan. Kemudian yang selanjutnya adalah gerak semu. Gerak semu suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Seperti tadi, gerak sebenarnya adalah mobil Nadia bergerak di jalan raya. Kemudian gerak semu yang terjadi adalah geraknya pejalan kaki menurut Nadia yang ada di dalam mobil. Selanjutnya, pengertian gerak menurut bentuk lintasan. Yang pertama ada gerak lurus, gerak dengan lintasan lurus, kemudian gerak melingkar, gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Kemudian ada gerak parabola, gerak dengan lintasan berbentuk parabol. Yang terakhir ada gerak tidak beraturan, gerak dengan lintasan yang tidak. Lanjut. Sekarang kita akan membahas jarak.
Jarak dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Nah, jadi jarak suatu benda jika dilihat dari gambar, dari titik A menuju titik B sejauh 5 meter. Kemudian dari titik B kembali lagi ke titik A sejauh 5 meter. Jadi jarak yang bisa dihitung adalah 5 ketika A menuju B 5 meter, dan juga ketika kembali lagi dari B menuju A 5 meter. Ketika dijumlahkan adalah 10 meter. Itu adalah jarak. Kemudian sekarang ke perpindahan. Seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan yang diukur. Nah, jadi contohnya ketika kita berbicara perpindahan dari titik A ke titik B seperti pada gambar jarak tadi, jumlah perpindahannya ketika dari titik A ke arah B adalah 5 meter. Namun ketika benda itu balik lagi dari B ke titik A, maka geraknya berlawanan arah sehingga nilai perpindahannya berkurang. Jadi ketika benda A bergerak ke tempat B, ke titik B, kemudian dari titik B ke titik A, maka nilai perpindahannya adalah 0. Karena yang dihitung adalah titik awal benda itu berangkat dan titik akhir benda itu berhenti. Jadi selisih antara titik awal dan titik akhir, terlepas dari jarak yang ditempuh seberapa jauh, itu tidak dihitung. Seperti itu. Lanjut. Kelajuan. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Jadi kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam satuan waktu. Jadi jarak dibagi waktu. Nah, jarak itu dilambangkan dengan S, kemudian satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Jadi makanya ketika kalian melihat apa yang ada di speedometer motor, kilometer per jam, itu adalah bentuk dari kelajuan, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini ada contoh soal. Kemudian kita lanjut ke kecepatan. Nah, ketika tadi kelajuan menggunakan jarak dibagi dengan waktu, maka kecepatan adalah menggunakan perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda bergerak dalam satuan waktu tertentu. Jadi bedanya seperti itu. Ketika kelajuan menggunakan jarak, maka kecepatan menggunakan perpindahan. Mohon maaf ketika ada kesalahan penulisan di layar, tapi apa yang disebutkan itu yang benar. Oke, kemudian lanjut. Ada contoh soal juga. Ya. Jadi itu gambaran singkat tentang materi hari ini mengenai gerak. Ini adalah pengantar. Di video selanjutnya akan dijelaskan tentang gerak lurus. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika dilihat bahwa video ini membantu untuk belajar insan terpelajar sekalian. Saling tolong menolong itu baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Thanks for the attention. Next, ketemu lagi bersama Misterio. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat terdahsyat untuk kalian semua.